Baik, teman-teman sekalian, bab 4, sekali lagi setelah kemarin teman-teman mengumpulkan proposal, bab 1, 2, 3, dan 4 gitu ya, proposal bab 1 sampai 3, maka pagi ini, siang ini kita akan mendiskusikan bagaimana sistematika penulisan laporan penelitian yang akan ditulis di bab 4. Bab 4 ini berkaitan dengan hasil penelitian dan pembahasan. Sistematikanya sederhana, tetapi di bab 4 inilah yang akan menampung seluruh data, seluruh pembahasan atau tema-tema yang teman-teman kumpulkan dari hasil wawancara maupun observasi. Semuanya akan ditulis di sini, akan dibahas di sini di bab 4. Yang pertama, itu subbagian A itu adalah pelaksanaan penelitian. Di dalam pelaksanaan penelitian akan ada 3 sub lagi, yaitu orientasi kancah, kemudian persiapan penelitian, dan pelaksanaan penelitian. Apa itu orientasi kancah? Orientasi kancah itu menggambarkan lokasi di mana teman-teman melakukan penelitian. Jadi, di bagian orientasi kancah yang akan teman-teman tulis adalah deskripsi penggambaran tentang lokasi penelitian Anda. Kalau misalnya penelitian Anda di Kabupaten Gunung Kidul misalnya ya, maka Anda akan menuliskan bagaimana gambaran atau deskripsi dari Kabupaten Gunung Kidul. Mulai dari misalnya jumlah penduduknya, lokasinya di mana, dan sebagainya, gitu ya. Yang ini nanti tentu harus dikaitkan dengan tema atau isu tema penelitian yang akan kita tulis di lokasi penelitian. Misalnya kalau saya menulis atau meneliti tentang fenomena pulung gantung di Gunung Kidul, begitu ya, maka orientasi kancah ini harus menuliskan bagaimana kasus-kasus bunuh diri yang terjadi di Gunung Kidul, berapa jumlahnya, kemudian motif-motifnya seperti apa, siapa saja, dan seterusnya. Dan itu digambarkan dari tahun ke tahun. Sehingga orientasi kancah itu bukan hanya murni menggambarkan daerahnya seperti apa, tetapi dikaitkan dengan tema penelitian yang kita tulis atau judul penelitian yang kita tulis. Itu orientasi kancah. Contoh lain, kalau teman-teman kemudian melakukan penelitian di sekolah, misalnya SMP 1 Pajangan misalnya ya, maka di bagian orientasi kancah, Anda harus mendeskripsikan bagaimana SMP 1 Pajangan itu. Letaknya di mana, kemudian punya siswa berapa, kemudian gurunya berapa, kemudian berkaitan dengan tema yang kita teliti itu, bagaimana kita mendeskripsikan itu, dan seterusnya. Sekali lagi, bahwa orientasi kancah ini menggambarkan, mendeskripsikan tentang lokasi atau tempat kita melakukan penelitian. Itu yang pertama. Di sub bab pelaksanaan penelitian yang kedua itu adalah persiapan penelitian. Nah, persiapan penelitian ini biasanya ditulis hal-hal yang sifatnya administratif. Misalnya kita menceritakan tentang apakah kita sudah melakukan perizinan gitu ya untuk penelitian. Perizinan ini biasanya kita peroleh gitu ya dari fakultas misalnya. Jadi teman-teman nanti kalau sudah proposalnya di ACC untuk skripsi misalnya, kemudian Anda harus minta surat izin untuk melakukan penelitian, yang surat izin itu nanti juga harus Anda mintakan juga ke lokasi penelitian. Contoh tadi misalnya kalau Anda melakukan penelitian di SMP 1 Pajangan misalnya, maka Anda juga harus mengajukan izin ke SMP 1 Pajangan agar SMP 1 Pajangan itu berkenan menerima kita sebagai peneliti. Kemudian isi dari persiapan penelitian itu juga berkaitan dengan instrumen penelitiannya. Apakah misalnya
di dalam proses ini kita menyiapkan, kalau instrumennya kualitatif tentu saja adalah menyusun pertanyaan-pertanyaan baik terbuka maupun pertanyaan-pertanyaan semi terbuka yang akan diajukan kepada subjek kita. Termasuk di dalam persiapan penelitian kita melakukan survei awal. Survei awal ini berkaitan dengan preliminary studies yang sudah kita tulis di bagian bab 1. Gitu ya, kita meneliti dulu, kita mengamati dulu lokasi penelitiannya kayak apa, isu-isu yang berkembang di sana apa, dan seterusnya. Kemudian menentukan sumber data juga kita tulis di persiapan penelitian. Bagaimana cara kita menentukan sumber datanya, siapa saja sumber datanya, ini diuraikan dan menjadi kelanjutan dari subjek atau sumber data penelitian yang sudah kita tulis di bab 3. Itu bagian 2 dari pelaksanaan penelitian. Nah, di bagian 3 kita mendeskripsikan, kita menceritakan tentang pelaksanaan penelitiannya. Jadi, di dalam pelaksanaan penelitian ini, yang kita tuliskan adalah kita wawancara dan observasi ke subjek yang kita teliti itu kapan, di mana, kemudian berapa kali kita wawancara dengan subjek. Itu dibuat dalam bentuk tabel, nanti contohnya akan coba kita lihat gitu ya. Kemudian significant others-nya siapa saja, informannya siapa saja, dan seterusnya, ini diwujudkan dalam bentuk tabel. Itu bagian pertama, ini pengantar sebenarnya di bagian hasil penelitian dan pembahasan, itu terkait dengan pelaksanaan penelitian. Kemudian bagian yang kedua, ini adalah bagian inti, yaitu hasil penelitian. Di hasil penelitian, yang pertama-tama harus kita tulis adalah deskripsi subjeknya. Gitu ya, deskripsi subjeknya ini berarti kita memprofilkan subjek yang sedang kita teliti. Contoh misalnya kalau saya meneliti tadi misalnya soal pulung gantung di Gunung Kidul, subjek saya misalnya adalah penyintas pulung gantung, maka saya akan menceritakan siapa sih dia, dari umurnya berapa, posisi dia di keluarga apa, apakah suami, anak, atau istri misalnya, kemudian berkaitan dengan pengalaman yang sudah dia lakukan itu diceritakan. Kenapa sih dia melakukan percobaan bunuh diri misalnya, kapan itu dilakukan gitu ya, dan seterusnya itu diprofilkan, dituliskan sebagai deskripsi dari subjek. Kalau subjeknya 2, maka akan ada 2 deskripsi tentang subjek, yaitu deskripsi tentang subjek A dan deskripsi tentang subjek B misalnya. Itu yang pertama ya, di bagian hasil penelitian. Di bagian kedua itu adalah temuan penelitian. Temuan penelitian ini adalah tema-tema hasil penelitian yang kita peroleh dari transkrip wawancara dan hasil-hasil dari observasi yang sudah kita lakukan. Jadi wawancara itu kita lakukan misalnya ke subjek sekali atau 2 kali atau 3 kali misalnya, itu kemudian kita transkrip dari rekaman audio yang teman-teman lakukan misalnya melalui alat perekam atau melalui handphone misalnya, itu kemudian diketik dalam bentuk MS Word gitu ya, itu disebut sebagai verbatim. Jadi di hasil penelitian ini kemudian temuan-temuan penelitiannya akan kita tulis di bagian kedua, sub bagian hasil penelitian. Nanti saya akan kasih contohnya seperti apa. Kemudian bagian yang ketiga adalah pembahasan. Pembahasan ini menganalisis hasil temuan dari bab hasil temuan ini ya, dari bab 4 bagian B ini. Temuannya ini kemudian dianalisis dengan teori-teori yang kita pakai di bab 2. Jadi teori-teori di bab 2 itu akan kita gunakan untuk menganalisis temuan penelitian yang kemudian kita tuliskan di bagian C, itu pembahasan. Kalau di bagian B temuan penelitian ini murni dari data lapangan, hasil observasi dan wawancara, di pembahasan tema-tema yang kita temukan di temuan penelitian ini akan kita bahas dengan teori yang kita pakai di bab 2 dan kita tuliskan di bagian C pembahasan.
Jadi sistematikanya seperti ini untuk bab 4 gitu ya, untuk bab 4 sistematikanya seperti ini. Terkait kemudian analisis tiap-tiap pendekatan, saya sudah sampaikan itu di video-video sebelumnya di YouTube, bagaimana cara atau teknis atau urutan-urutan untuk melakukan analisis dari verbatim sampai ke temuan atau tema-temanya, itu sudah saya berikan di tiap-tiap pendekatan penelitian kualitatif. Nanti teman-teman cek kembali video-videonya. Kalau Anda pakai fenomenologi, misalnya cara analisisnya bagaimana sudah saya terangkan di sana. Kalau Anda pakai studi kasus, cara analisisnya bagaimana juga sudah saya sampaikan di sana. Begitu teman-teman untuk bab 4, sistematikanya ada 3, itu pelaksanaan penelitian yang isinya adalah orientasi kancah, persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian, kemudian hasil penelitian, itu isinya adalah deskripsi subjek, kemudian temuan penelitian, tematiknya itu ditulis, kemudian di bagian ketiga itu pembahasan, itu membahas temuan-temuan penelitian yang sudah ditulis di bagian B, dikomparasi dengan teori yang kita pakai di bab 2. Sampai di sini teman-teman, adakah pertanyaan? Mas mau Silakan. tanya, Yuk, silakan. di bagian persiapan penelitian kan ada surat izin penelitian. Itu kita di skip aja atau gimana, Mas? Tidak, jadi surat izin penelitian itu teman-teman nanti harus mencari ke ke universitas, ke fakultas. Biasanya fakultas nanti akan memberikan surat izin penelitian, sekaligus itu akan menjadi legal teman-teman, legalitas teman-teman atau dasar hukum teman-teman untuk diserahkan ke lokasi penelitian atau diserahkan ke subjek penelitian, bahwa teman-teman sedang melakukan penelitian untuk kebutuhan skripsi misalnya. Tapi izin ke lokasi penelitian, kalau di kualitatif itu sebenarnya lebih fleksibel ya. Lebih fleksibel dalam artian teman-teman itu biasanya bisa langsung ketemu dengan subjeknya. Kalau kemudian sudah bertemu dengan subjek, cukup izin dari fakultas itu yang diberikan. Nah, nanti ketika ketemu dengan subjek itu cukup dengan menggunakan istilahnya informed consent. Informed consent itu persetujuan antara peneliti dengan subjek yang akan diteliti. Misalnya saya akan meneliti siapa misalnya di sini, Salsabila misalnya ya. Ketika saya ingin meneliti Salsabila, begitu saya ketemu dengan Salsabila, saya akan bertanya, Mbak Salsabila, apakah Anda berkenan untuk menjadi subjek penelitian saya? Jika berkenan, nanti Salsabila akan diminta untuk tanda tangan di satu lembar surat pernyataan itu, atau yang disebut sebagai informed consent. Dengan begitu, misalnya Salsabila berkenan atau mau untuk diwawancarai dan mau untuk memberikan data yang sejujur-jujurnya. Gitu ya, Dek. Apakah menjawab, Dek? Berarti dalam melakukan mini riset di tugas Metopen Kuali tetap minta izin ke fakultas ya, Mas? Oke, baik. Kalau Boleh mintanya dari kapan, yang Mas? kalau untuk yang riset tidak perlu izin karena ini masih trial gitu ya. Jadi teman-teman cukup kemudian mendekati subjeknya langsung, tidak perlu menggunakan izin gitu dari fakultas. Jadi ini di skip saja. Betul, tadi untuk konteks mini riset kita ya, untuk laporan kita mata kuliah metodologi penelitian kualitatif itu di skip saja, langsung nanti ke instrumen nggak apa-apa. Gitu ya. Baik, Mas, paham. Terima kasih. Oke. Yang lain ada teman-teman? Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Untuk bab 4, apakah sudah bisa dipahami sistematikanya?
Bisa di ya. Saya ulang sekali lagi, jadi teman-teman setelah ini silakan berkontak dengan calon subjek yang sudah Anda tulis di bab 3 kemarin. Ya. Kemudian Anda lakukan wawancara sekali atau 2 kali ke subjek, kemudian kalau Anda menggunakan studi kasus, etnografi, Anda harus wawancara juga ke significant others, tapi kalau Anda menggunakan fenomenologi, cukup Anda wawancara ke subjeknya, ke satu orang itu saja. Gitu ya. Nah, dari hasil wawancara dan observasi itu, kemudian Anda tuliskan verbatimnya. Dari Anda tulis ke verbatim, dari sana kemudian Anda lakukan penulisan laporannya seperti di bab 4 ini, dengan sistematika seperti ini. Gitu ya teman-teman, coba saya cekkan lagi. Contohnya saya beri. Oke, sembari saya mencari contohnya, teman-teman ada pertanyaan silakan. Sunu Iswandaru, ada pertanyaan? Sunu? Saya Mas mau bertanya. Yuk. Elisa, Itu misalnya kalau judul penelitian saya ganti boleh nggak, Mas? judul penelitiannya ganti apa misalnya? Kalau ganti berarti dari bab 1 sampai bab 3 harus ya, harus ditulis ulang ya. Soalnya saya rasa kayak masih terasa seperti kuantitatif daripada kualitatif. Oke. Kalau memang masih dirasa seperti masih kayak kuantitatif, silakan diganti ke format kualitatif. Artinya kalau Anda mengganti itu harus ditulis ulang dari bab 1 sampai bab 3. Silakan, nggak apa-apa, Eli. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Oke. Yang lain teman-teman silakan. Saya kasih contoh dulu ya. Sudah muncul belum ya? Oke, saya kasih contoh ini skripsinya kakak angkatan teman-teman, judulnya tentang konsep ayam tentrem dalam keluarga Jawa. Kita akan lihat bab 4-nya ya. Bab 4-nya kita cek. Kita lihat bab 4-nya. Jadi penelitian ini dilakukan di Yogyakarta, tepatnya di Kabupaten Bantul dan Gunung Kidul. Maka orientasi kajian ditulis oleh Sagita ini berkaitan dengan bagaimana Kabupaten Gunung Kidul itu bagaimana. Lokasinya di mana dari kota Yogyakarta misalnya, kemudian luasnya bagaimana atau berapa, kemudian diceritakan juga tentang Gunung Kidul itu seperti apa kabupatennya. Itu dituliskan di sini. Kemudian persiapan penelitiannya ini ada persiapan administrasi. Ini tadi kalau Anda nulis skripsi ya, kalau Anda nulis skripsi persiapan administrasinya dituliskan, misalnya surat izin dari fakultas itu dituliskan, kemudian inform consent, kemudian persiapan pengambilan datanya bagaimana, ini dituliskan juga,
Kemudian pelaksanaan penelitian ini dilakukan kapan? Misalnya Desember 2020. Kemudian ini tabel subjek yang diwawancara. Misalnya subjek 1 wawancaranya hari apa, tanggal berapa, ini dituliskan waktunya dari jam berapa sampai jam berapa, tempatnya di mana. Ini subjek 1 dia pakai 4 subjek 1, 2, 3, 4. Kemudian significant others-nya juga dia tulis. Wawancaranya kapan, jam berapa sampai jam berapa, kemudian lokasi penelitiannya di mana atau tempat wawancaranya di mana. Kemudian deskripsi subjek ini yang belum dia revisi. Nah, ini deskripsi subjek di sini. Deskripsi subjek penelitian. Karena penelitiannya dia basisnya keluarga, bukan hanya satu orang gitu ya, tapi keluarga, maka kita akan menuliskan deskripsi keluarganya subjek 1 itu bagaimana. Dia tuliskan dengan model semacam ini. Semuanya ditulis. Kalau misalnya satu keluarga itu isinya 4 orang dan dia wawancara, maka semuanya dituliskan di sini. Kemudian keluarga 2 juga begitu. Keluarga 2 juga dia tuliskan karena subjeknya keluarga gitu ya. Objek penelitiannya keluarga, maka dia tulis dengan model seperti ini. Ini deskripsi subjek. Baru kemudian temuan hasil penelitian. Nah, temuan hasil penelitian itu akan menyesuaikan dengan tema-tema yang kita peroleh dari lapangan. Misalnya dia bicara dulu soal konsep keluarga Jawa itu kayak apa. Yang pertama, menurut subjek penelitian, konsep keluarga Jawa itu, ini menurut subjek ya, itu konsep keluarga Jawa itu akan dilihat dari sisi konsep dan makna keluarga bagi keluarga Jawa. Dia tuliskan di sini, kemudian kutipan dari subjeknya dia tulis di sini. Jadi dideskripsikan menurut misalnya, bagi masyarakat Jawa, keluarga dimaknai sebagai tempat meletakkan hati. Dengan demikian, masyarakat Jawa akan merasa aman ketika bersama dengan keluarga. Keluarga 1 memaknai, memaknai keluarga itu harus selalu ayam tentrem. Keluarga diibaratkan sebagai rumah tempat kembalinya anggota keluarga dan tempat berbagi suka duka. Selain itu, akan muncul rasa kehilangan ketika keluarga tidak lengkap lagi. Buktinya apa? Buktinya ini. Ini kutipan-kutipan dari subjek ditulis di sini. Baru kemudian keluarga 2 apa? Buktinya keluarga 2 itu mengatakan itu apa? Ini buktinya di sini. Jadi ini adalah yang saya blog ini teman-teman adalah hasil dari verbatim hasil dari wawancara yang sudah diverbatimkan dan kemudian dilakukan coding seperti ini. Nanti kita cek cara ngodingnya bagaimana. Itu dan seterusnya itu sampai temuan-temuan ditulis semua. Sampai ditulis semua gitu ya. Misalnya kemudian aspek-aspeknya apa saja. Kemudian aspek-aspek yang dikembangkan menuju keluarga ayam tentrem itu apa misalnya. Itu bagian A tadi kan soal konsep dan makna keluarga, bagian B soal aspek-aspek menuju ayam tentrem apa. Oh ternyata ada 1, ada 2 dan seterusnya itu ditulis. Kemudian di bagian itu adalah bagian pembahasan. Kita cek di bagian pembahasan ya. Nah, bagian pembahasan, oke. Oke, bagian C adalah bagian pembahasan. Bagian pembahasan sekali lagi itu adalah data-data yang kita temukan dan kita tulis di temuan penelitian, ini kemudian dibahas dengan teori-teori yang kita pakai di bab 2, misalnya ini. Maka dari itu, ini dibandingkan dengan teori yang dipakai di bab 2. Sehingga temuan-temuan misalnya obah masih ing manah misalnya, itu siapa saja yang sudah mengatakan itu, oh dia ngambil dari atau membandingkan dengan Darmawan tahun 2020 misalnya, atau dia bandingkan dengan Brock dan Emmert di dalam
Asfani tahun 2019 misalnya. Dan seterusnya modelnya seperti itu. Oke, sampai di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Nah, jangan lupa misalnya nanti di bab 4 gitu ya, itu akan ada istilahnya dinamika psikologis. Nah, dinamika psikologis itu ditulis dengan dalam bentuk bahkan, tetapi nanti tetap perlu dideskripsikan lagi. Semacam ini. Oke, sampai di sini teman-teman, ada pertanyaan? Bisa dipahami kah? Ulfa Nurul Fauzia, bisa dipahami Ulfa? Bisa, Mas. Saya? Oke. Yeni Vera, bisa dipahami kah Yeni? Bisa, Mas. Bisa, oke. Sekar Wulan, bisa Sekar? Bisa, Mas. Oke. Rifka, Esa, bisa Cak? Bisa, Mas. Oke. Mas mau tanya, untuk Oke, semisal silakan. nih subjeknya cuma satu, terus wawancaranya itu ada batas minimal atau maksimalnya nggak, Mas? Oke, sebenarnya tidak ada batas minimal maupun maksimal ketika kita wawancara. Tetapi ukurannya adalah apakah jawaban-jawaban dari subjek itu sudah mencukupi untuk menjawab pertanyaan penelitian kita di bab 1. Sekali lagi, data wawancara maupun observasi itu akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian di bab 1. Kalau data-datanya dirasa cukup, ya mungkin sekali bisa gitu ya. Tetapi biasanya untuk teman-teman S1 gitu ya, biasanya melakukan 2 sampai 3 kali wawancara. Kenapa? Agar gitu ya, agar kita kemudian memperoleh data dari subjek itu secara lebih akurat. Biasanya wawancara pertama itu akan berlangsung secara normatif biasanya. Normatif itu mungkin akan ada hal-hal yang bisa jadi disembunyikan oleh subjek. Tapi kalau sudah wawancara kedua, kemudian kita tanyakan lagi, kita dalami lagi, mungkin datanya akan lebih dalam ketimbang wawancara yang pertama. Jadi wawancaranya itu sebenarnya tidak ada ukuran mau sekali atau 2 kali atau 3 kali. Tetapi bagi peneliti pemula itu memang disarankan untuk melakukan setidaknya 2 sampai 3 kali. Agar apa? Agar memperoleh data yang presisi, memperoleh data yang akurat. Karena kalau sekali wawancara dan kita belum mampu menjawab pertanyaan yang kita ajukan di bab 1, yaitu harus diulang lagi atau harus didalami lagi. Gitu ya, Esa ya. Iya, baik Mas, terima kasih. Yang lain teman-teman ada? Silakan. Oke, saya kasih contoh terkait dengan proses dari verbatim ke analisisnya ya. Bentar. Sudah masuk belum ya?
Oke, ini adalah contoh dari hasil wawancara yang kemudian dituliskan dalam bentuk verbatim. Teman-teman bisa menggunakan model semacam ini atau ada model yang lain, itu biasanya diwujudkan dalam bentuk kotak-kotak begitu atau tabel, itu bisa. Misalnya ini wawancara kepada subjek pertama, subjek 1 untuk wawancara pertama. Kode yang biasa ditulis itu nanti tergantung teman-teman memberi kode apa, itu terserah. Misalnya W wawancara, S1 ini adalah subjek 1, kemudian wawancara pertama ini 1 gitu ya, subjek 1.1 ini dilakukan tanggal misalnya 10 September 2015 misalnya. Jadi kodenya bisa teman-teman buat sendiri. Namanya S1, umurnya 31 tahun, misalnya jenis kelaminnya perempuan, daerah asalnya di mana, teman-teman bisa tambahkan nanti. Kemudian hasil atau wawancaranya dilakukan kapan, misalnya 11 September 2015, pukul berapa gitu ya. Kemudian teman-teman bisa tambahkan misalnya interviewer kita yang bertanya itu ditulis tegak miring, responden atau subjek itu ditulis biasa misalnya. Nah, semuanya ditulis gitu ya, semuanya ditulis dalam bentuk verbatim semacam ini. Kemudian Anda bisa kasih keterangan catatan-catatannya seperti di catatan pinggir semacam ini. Oh, apa namanya, tanggal 30 Mei ini apa misalnya, Anda bisa cek. Ternyata tanggal 30 Mei ini berkenaan dengan misalnya lama dia menjadi janda bagi S1 100 hari pertama dari tanggal 30 Mei misalnya gitu ya. Ini penelitian tentang regulasi terkait dengan perempuan yang statusnya sebagai janda misalnya. Ditulis dan seterusnya. Kemudian nomor-nomor ini teman-teman, ini adalah menunjukkan di mana letak data raw datanya atau data awalnya atau data kasar. Anda bisa tulis dengan model ini. Kita lihat apa yang biasa dipakai teman-teman yang lain. Saya kasih contoh yang tadi ditulis Sagita misalnya ya. Sudah keluar belum ya? Oke. Ini contoh yang tadi ditulis terkait dengan verbatimnya. Ini transkrip verbatim. Anda bisa pakai ini atau pakai yang tadi bagian awal saya sebutkan. Ini interviewer S2, ini adalah subjek 2. Tema-temanya langsung bisa Anda tulis di sana. Jadi tiap bagian dari tiap jawaban itu kemudian ditulis tematik yang Anda bisa pakai. Ini adalah baris di mana data itu kemudian kita bisa peroleh. Dan ini nanti biasanya juga kita tanyakan deskripsi, ini barisnya ada di mana di data awalnya. Ya. Oke, teman-teman, terkait dengan analisis cara penyajiannya di bab 4 seperti itu. Ada pertanyaan kah? Silakan. Ada? Kalau tidak ada, kita sudahi nanti yang bab 5, cara menulis bab 5, saran maupun kesimpulan maupun saran, nanti akan kita diskusikan di bagian pertemuan minggu depan. Jadi silakan dicermati lagi struktur bab 4 seperti apa, sistematikanya, kemudian cara pengolahannya seperti apa, itu silakan dicermati lagi. Oke, terakhir ada pertanyaan teman-teman? Silakan.
Sudah? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan kita untuk yang pertemuan ke-10 ini. Pertemuan ke-11, teman-teman silakan menyimak pemaparannya di kanal YouTube. Itu berkaitan dengan bagaimana cara kita melakukan wawancara dan observasi. Gitu ya. Filenya, file yang mana? Bab 4 kah? Ini sudah saya posting ya di Sipedar, nanti bisa dicek file paparannya. Jadi oke, nanti saya kirim untuk konteksnya Sagita, bisa saya kirim nanti. Begitu, nanti saya kirim di WhatsApp grup, nanti biar teman-teman bisa mempelajarinya. Saya kira begitu teman-teman sekalian, terima kasih untuk waktu kita pada siang hari ini. Silahkan dicermati lagi, kita ketemu minggu depan. Sekali lagi saya ingatkan, silahkan teman-teman melakukan presensi 2 kali, di pertemuan ke-10 dan ke-11. Kemudian jangan lupa di pertemuan ke-11 teman-teman menyimak pemaparan di YouTube terkait dengan metode pengumpulan datanya. Terima kasih teman-teman, selamat siang dan salam. Terima kasih Mas, salam. Salam. Terima kasih Mas, salam.